yang hari ini mengikuti orientasi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi ya dari orientasi hari pertama, yaitu tanggal 1 Maret sampai hari ini terakhir dengan keadaan cuaca yang sangat cerah. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai selesai. Di sini akan saya akan memaparkan yaitu tentang laporan yang saya lakukan di SDN 7 Hidalgoyong, yaitu yang pertama judul dengan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan pekerja kerja atau P3K. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Suci Nur Irayanti. Instansi kerja saya yaitu di SDN 07 Hidalgoyong. Bagian berikutnya adalah di sini ada daftar isi. Di daftar isi ini ada 4 bab Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua nilai etika pemerintahan Kabupaten Pemalang, bab yang ketiga nilai dan etika OPD, bab keempat rencana P3K, bab kelima yaitu penutup. Di bab 1 ini yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu meliputi latar belakang. Di sini latar belakang yang akan saya jelaskan untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Bab kedua yaitu nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Pemalang, meliputi visi Kabupaten Pemalang. Visi Kabupaten Pemalang itu sendiri kita sebagai P3K harus tahu, yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan damai. Yang berikutnya yaitu misi Kabupaten Pemalang. Misi Kabupaten Pemalang itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan mental, karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kelima, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Dan yang terakhir, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Di sini bab ketiga. Bab ketiga sebelum itu ada nilai dan etika OPD. Sebelumnya akan saya jelaskan tugas pokok P3K. Tugas pokok P3K sendiri itu ada yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi peserta didik. Yang berikutnya itu program unggulan. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama beasiswa dan subsidi bagi warga dan anak yatim. Yang berikutnya insentif guru PAUD, TK, SD, dan yang ketiga penguatan sekolah inklusif. Yang keempat itu ada program gerakan Gemar Sekolah atau GGS, Bapak Ibu. Yang kelima, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keenam, program beasiswa bagi peningkatan mutu pengajar atau WAR dan JAR. Di bab ini yaitu ada rencana kerja P3K. Yang saya buat rencana kerja P3K itu ada 5. Yang pertama, pembiasaan siswa bersalaman saat masuk kelas dan pulang. Di sini siswa saya latih untuk bersalaman kepada saya, ya, seorang gurunya. Karena apa? Karena
siswa saat bersalaman itu berarti siswa kan sudah menerapkan sikap ngantri ya Bapak Ibu, tidak saling berdorong-dorongan. Di situ penerapan sikap antri, menghargai orang lain dan tidak tidak egois, mementingkan diri sendiri. Terus yang kedua, mengimplementasikan kebiasaan literasi sebagai penguat minat baca peserta didik. Dari pengalaman saya mengajar, Bapak Ibu, minat baca siswa itu selama ini saya nilai itu kurang. Kurangnya di mana? Kurangnya itu dalam memahami soal, apalagi dalam membaca soal yang panjang. Kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 6. Jadi bolak-balik saya arahkan kepada siswa, kalau mengerjakan tugas dari guru itu harus dipahami maksudnya dari soal itu apa. Jangan terburu-buru untuk menyelesaikan supaya Pak cepat selesai. Nah, di sini saya terapkan sedikit demi sedikit ya, supaya siswa memahami soal sehingga tidak menghasilkan jawaban yang seenaknya sendiri atau yang amburadul Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau sudah memahami kan nilainya juga bisa bagus, nggih. Yang ketiga yaitu membiasakan menggunakan TPAC atau teknologi pedagogi konten saat pembelajaran. Ya, di sini berarti kita sudah jalan 2 tahun ini, nggih. Siswa sudah mengikuti AKM. AKM di situ juga salah satu penggunaan TPAC, teknologi, ya, mengenalkan kepada siswa cara mengoperasikan laptop, ya. Sudah 1 tahun sebelumnya saya mengajarkan dan ternyata siswa itu sangat menarik Bapak Ibu daripada menggunakan pembelajaran yang monoton. Monoton itu berarti penjelasan guru yang tidak menarik atau kurang menarik pada siswa. Di sini siswa malah asik, ya. Kalau saat latihan AKM itu pas kemarin itu siswa malah betah. Lah, ini mungkin daya tarik siswa itu di sini. Maka kita harus terus saling menerapkan supaya siswa senang untuk belajar. Yang berikutnya pembiasaan infak setiap hari Jumat. Infak setiap hari Jumat kebetulan di SDN 07 Kedawiyang sudah berjalan lama. Dan ini tujuannya untuk memberikan rasa kemanusiaan kepada siswa. Uangnya untuk apa nantinya? 1, jika ada teman yang sakit, kita bisa mengambilkan uang dari infak. 2, jika ada siswa, ya, maaf tadi seperti sebelumnya siswa yang sakit. Yang kedua, siswa misalkan orang tua yang meninggal, kita bisa mengambilkan uang dari infak, ya. Terus yang berikutnya untuk sumbangan bencana, seperti waktu itu di Pemalang terjadi angin puting beliung, ya Bapak Ibu, ya. Juga bisa diambilkan uang dari infak. Ya, di situ berarti kita sudah menanamkan sikap peduli kepada siswa dengan sesama temannya. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan sholat berjamaah, ya. Kebetulan di SDN 07 Kedawiyang itu ada mushola, ya, fasilitas yang lebih. Di sini saya dan rekan-rekan guru sejawat itu menerapkan sholat berjamaah, sholat zuhur. Setiap pulang sekolah, ya, anak diarahkan untuk sholat dan kita sebagai pendidik atau gurunya mendampingi. Karena apa? Biasanya anak kalau sholat tidak didampingi Bapak Ibu sukanya apa? Duluan, bercanda, bersenda, gurau atau tidak khusyuk. Nah, di sini penerapan nilai saat sholat berjamaah itu yaitu kedisiplinan, ya. Anak itu betul-betul sholat atau tidak, atau hanya main dengan teman yang lain. Kita bisa menilai dari sikapnya,
Yang berikutnya yaitu penutup. Penutup di sini ya, yaitu bab 5 tentang penutup. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintah Kabupaten Pemalang bagi P3K di wilayah Kabupaten Malang ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Ya. Ibu Suci Nur Irianti sampaikan paparan. Saya tidak akan masuk materi, tapi saya mencoba akan bertanya tentang hal lain, tapi masih terkait dengan itu. Sekarang ini kan dunia digital. Lah, penerapan untuk anak mengenalkan pada anak, kemudian kesulitan-kesulitan yang didapat dari yang serba digital ini, kesulitannya bagaimana? Ketika mendapatkan penelitian laporan, mau tidak mau dia akan berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Saya ingin tanya, sulit tidak? Sulitnya ada di mana? Bisa tersolusi apa? Terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Mentor. Di sini dalam pembuatan laporan memang sepenuhnya kan menggunakan digital ya Bapak Ibu. Di era digital ini kebetulan di tempat saya itu ada 4 orang P3K. Jadi saya itu saling bertanya Pak dengan teman sejawat, hal-hal yang perlu saya pahami atau yang ingin saya tahu, dan mereka pun dengan senang hati untuk mengajari saya, misalkan dengan cara buka Google ya, atau yang lainnya Google Chrome gitu, atau Google Drive itu aplikasi yang sangat membantu untuk saya dalam pembuatan laporan. Kiranya itu saja yang dapat saya jawab Bapak. Iya, terima kasih. Kalau ada diskusi-diskusi yang ingin, Ya. Karena dulu sekarang mau tidak mau harus melek. Iya, menerima kemajuan teknologi. Dan itu tidak bisa terbatalkan. Zaman terus akan seperti itu, bahkan akan semakin meningkat, semakin meningkat. Kitanya tidak boleh diam, terpaku dan membantu. Lebih beruntung ini menjadikan P3K ini hidup di atau lahir ketika sudah zaman seperti ini, sehingga tidak begitu asing. Cuman ke depan hadapi perubahan-perubahan digital yang lebih maju. Kalau penjelasan ketinggalan, anak-anak mau gimana lagi? Itu saja, maka inginkan diskusi-diskusi tentang itu pada teman sejawat, teman yang lain, atau kalau perlu buat grup yang terkait dengan itu, sehingga nanti kepentingan anak akan tersambung dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Kita tahu sendiri ya, untuk ngajari anak laptop saja masih sangat susah, apalagi sampai masuk ke jaringan dan seterusnya. Makanya ini jadi prioritas Bapak dan Ibu mengenalkan dunia digital pada anak. Terima kasih. Nah, Cukup